525 Stasiun Klender Bali. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Sekarang saya akan ngajak teman-teman untuk jalan-jalan murah. Ya murah sih, tapi resikonya ya gini, subuh-subuh udah di stasiun kereta. Transit Stasiun Tanah Abang. Jam jam 6.17. Ini saya naik jalur Tanah Abang Rangkas Bitung. Kalau mau ke Bintaro Serpong tuh juga naik jalur yang ini ya. Nah saya jalan di arah kebalikannya, jadi ini keretanya lumayan sepi. Tapi kalau arah Jakarta pasti rame banget sih. 7.40 udah tiba di Tiga Raksa. Dari Tiga Raksa tuh kayaknya cuma 3 stasiun atau 4 deh sampai di Rangkas Bitung. Tapi jaraknya tuh antar stasiun jauh-jauh dan mulai kelihatan sawah-sawah gitu, udah mulai berasa luar kotanya. Ini kita udah memasuki stasiun Rangkas Bitung. Ini termasuk salah satu stasiun tertua ya. Jadi udah dari pas zaman Belanda. Ini sebenarnya stasiunnya tuh luas gitu loh. Mungkin sekelas Jatinegara kali ya. Kalau teman-teman pernah lihat video saya yang jalan-jalan ke Rangkas Bitung, situ ada tuh stasiun ini dibangun tahun 1890 sama Belanda. Transit ke komuter lain mana? Lihat berapa nih? Kereta selanjutnya masih jam 10, jadi sekarang masih jam 8, jadi ada waktu buat cari kopi dulu. Tadi keluar dari situ kan, terus, nah ini stasiunnya masuk lagi kita dari situ tuh, nanti stasiun Rangkas. Ini kalau udah jadi bagus nih, gede banget nih pasti stasiunnya. Ya, stasiun Rangkas Bitungnya juga lagi direnov. Masih lama, jadi kita jalan-jalan dulu mau cari ATM. ATM udah dapat, minum udah dapat, aqua, kopi juga udah dapat. Ya udah berarti sekarang kita nunggu aja, nunggu jam 10. Sudah pada boleh masuk. Oh, ini pada beli tiket. Tapi itu udah bisa masuk juga kayaknya. Coba kita tanya. Ya, ruang tunggunya. Jajan travel dulu. Pakai coklat. Travel. Ini salah satu jajanan yang cuman ada di stasiun-stasiun gak sih? Ih, lucu juga ya kapan-kapan nanti saya review jajanan khusus yang ada di stasiun kayak roti boy, terus roti Mariam. Jadi croffle itu kan harusnya croissant waffle kan. Jadi harusnya itu dia croissant yang dipres di alat waffle. Tapi ini kelihatannya dari bentuknya aja dia nggak kayak croissant dan dari rasanya nggak kayak croissant juga. Tadi lihat ada jojorong, tapi pas udah ada uang, udah ngambil ATM, udah nggak lihat lagi si ibunya yang jual kemana. Ibunya jalan-jalan jualnya.
Rangkas Bitung Merak juga sebenarnya dibangun pas zaman Belanda sih, tapi udah tahun 1900-an. Jadi kira-kira 100 tahun setelah jalan pos anyar penarukannya Dendels. Tanah Abang Rangkas Bitung memang dibangunnya di akhir 1900-an, tapi baru dielektrifikasi, baru jadi KRL tuh tahun 2015. Jadi butuh waktu 100 tahun lagi buat jadiin kereta uap jadi kereta listrik. Ini bayar keretanya cuma Rp3.000, tapi pemandangan yang kita dapat tuh lengkap banget, dari pemandangan yang sawah-sawah begini. Terus nanti kita akan beralih melihat pemandangan laut tuh. Kalau misalkan kalian lagi penat, suntuk, bisa nih jalan-jalan buat refreshing naik kereta aja cuma 3.000. Nah, dari sini kelihatan itu tujuan kita selanjutnya, Merak Beach Hotel. Kelihatan tuh dari kereta. Nanti kita akan ke sana ya setelah turun di stasiun. Nah, ini kita mulai memasuki stasiun Merak ya. Kalau misalkan mau ke Anyer itu turunnya di stasiun Krenceng namanya. Itu satu stasiun sebelum stasiun Merak ini. Nah, ini kita sampai ke Merak itu kira-kira 2 jam ya. Tepat waktu banget ini keretanya. Dan ternyata tuh pelabuhannya pas banget di sebelahnya stasiun ini. Yang biru-biru itu tuh ada skywalk gitu. Langsung ke pelabuhannya. Jadi kita turun kereta, kalau mau ke pelabuhan tuh ke kiri, kalau keluar ke kanan. Nah, ini kan saya langsung keluar nih. Kalau mau ke pelabuhan itu ambil belok ke kiri, itu langsung tuh. Keretanya tepat waktu, sampainya pas. Tuh, stasiun Merak. Yang di sebelah sananya tuh pelabuhan. Jadi kalau mau ke pelabuhan dari kereta tadi tuh keluarnya ke kiri. Itu yang biru-biru itu tuh tadi pelabuhan. Kayak langsung ada jembatannya gitu loh. Ada skywalknya. Itu yang atap biru ada tulisannya Terminal Penumpang Penyeberangan Feri Merak. Itu ada kapal-kapalnya kelihatan dari sini ya. Sekarang kita cari angkot buat ke Hotel Merak Beach. Jadi kita mau lihat pantainya tuh dari Merak Beach Hotel itu. Kita lagi menunggu angkot yang mau ke Merak Beach Hotel. Ini tuh angkot semua, angkotnya semuanya warnanya merah. Jadi kayak jurusan mana tuh kayak susah gitu loh, nggak tahu harus nanya. Tuh angkot semua warnanya sama, merah semua. Nah, takut lama nunggu, sopir angkotnya nyaranin saya naik ojek aja. Katanya naik ojek aja biar cepet, cuman 10.000 gitu katanya. Hotelnya kayak begini. Ayo kita lihat di mana kita pendaftarannya. Ini di mana pendaftarannya? Di sini pintunya ternyata. Coba ya kita rekonstruksi ulang. Jadi pas masuk itu dia di sebelah kanan. Nah, di sini tuh nanti kita daftar terus dapat kayak begini. Kalau cuma mau ke pantainya aja nggak nginep tuh 20.000. Tamu pantai sebelah sana. Tamu hotel.
gelasnya nih buat yang habis main-main dari laut. Gue tuh mengharapkannya toiletnya tuh bersih, tapi ternyata nggak, bau banget. Pantainya kayak begini, lumayan bersih juga. Sebenarnya agak tidak sesuai ekspektasi sih. Kenapa tadi memilih ke sini? Karena mikirnya kalau di sini tuh toiletnya lebih bersih daripada toilet yang di yang di pantai umum. Tapi ternyata toiletnya juga nggak bersih. Masih ada ini, makan ini dulu, nerusin makan ini. Jadi total perjalanannya itu tadi dari Jakarta, maksudnya dari stasiun Klender Baru ke Rangkas Bitung itu 3 jam ya kan, dari stasiun Klender ke Tanah Abang 1 jam, dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung 2 jam, dari Rangkas Bitung ke sini itu 2 jam. Jadi lumayan. Dari sini tuh kelihatan Pantai Merak kecil. Bawa sendal buat ganti. Nah, dari sini tuh kelihatan tuh itu kapal feri yang mau ke pelabuhan. Terus itu Pulau Merak kecil. Ini memang tipe pantainya tuh pasir putih. Tuh. Ini kamar-kamarnya tuh kayak gini sih. Kamarnya kayaknya kurang meyakinkan, kurang bagus. Kayak menyeramkan gitu loh. Sayang banget, padahal pantainya bagus. Pantainya bagus, tapi sayang kayak kurang terawat, kayak kurang terurus. Padahal bagus ini loh. Lokasinya bagus, tapi sayang banget. Mungkin dia nggak terlalu rame kali. Makanya jadi begini. Tapi tadi tanya sama mbaknya, katanya Sabtu Minggu rame sih. Sabtu Minggu rame, tapi kayak nggak terurus gitu loh hotelnya. Mungkin orang rame kayak cuma datang doang main di pantai, tapi nggak pada nginep kali ya. Ke toilet lain yang lebih spooky. Toiletnya lebih spooky. Ya, lihat ya, ini kamarnya nih kayaknya kayak nggak terurus gitu ya. Tuh. Bagus padahal pantainya. Sayang banget. Dari sini kelihatan tuh Pulau Merak kecilnya. Mendekati jam 3. View-nya kayak begini nih. Di sini bisa lihat sunset sih. Makin sore tuh kapal-kapal makin banyak. Tuh. Kapal semua. Parkirnya di seberang parkiran mobil. Udah sampai stasiun lagi.
Tadi ke sini naik angkot, terus abang angkotnya bawa anak. Terus entah kenapa ya setiap kali gue naik angkot tuh kayak abangnya tuh sering curhat gitu loh, abang angkot. Waktu itu juga ke Bogor, abang angkotnya curhat tentang keluarganya. Ini juga abang angkotnya curhat tentang keluarganya. Anaknya katanya ngikut-ngikut dia, terus cari. Bentar-bentar. Selamat datang di kota Cilegon. Jadi katanya anaknya dia tuh umurnya 3 tahun, cowok. Yang ini nih. Raminya minggu doang. Sabtu Minggu doang. Iya. Sabtu Minggu. Sabtunya mah pagi. Minggunya mah ada. Tadi sempat ngambil gambarnya sedikit. Ibunya udah nggak ada, ibunya udah meninggal waktu anaknya masih bayi. Jadinya anaknya ikut-ikut dia terus kerja narik angkot. Anaknya tidur di depan tadi. Kasian. Tuh kan. Muka gue tuh kayak muka orang yang mesti dicurhatin sama abang angkot apa gimana ya. Terus tadi pas waktu berangkat kan naik ojek ya. Waktu berangkat tuh naik ojek. Terus di jalan itu ada kecelakaan gitu. Jadi tadi tuh pas ngelihat kayak ada darah-darah tergenang gitu di tengah jalan. Katanya tabrakan gitu. Jadi tuh truk apa sih tuh yang tangki bensin itu loh, tangki bensin Pertamina. Nah itu tuh truknya masih ada, tapi motornya sama orangnya tuh udah nggak ada. Orangnya tuh udah diangkut, cuman darahnya aja tuh kayak menggenang tadi pas lewat naik motor. Jadi tuh kayak ngelindes darahnya gitu loh, kayak kelihatan banget darahnya. Katanya tuh orangnya kakinya putus, tulangnya kelihatan katanya. Gosipnya begitu. Ya wajar lah, kayak darahnya aja tuh menggenang gitu loh, menggenang di jalan. Sekalinya jalan-jalan kayak banyak kejadian yang diceritain kayak di luar jalan-jalannya ya. Lebih seru kejadian di luar jalan-jalannya nggak sih? Kayak jalan-jalannya biasa aja gitu loh, ke pantai gitu kan, jalan-jalan murah ya. Which is kalau misalnya jalan-jalan gua tuh kayak berusaha murah, tapi tetap nggak bisa murah karena kayak banyak jajannya gitu loh. Pengennya tuh kayak hemat gitu loh, kayak jalan-jalan di bawah 100.000 gitu, tapi tetap aja nggak bisa di bawah 100.000 karena banyak jajannya. Jajan makannya. Oh, ini mau balik lagi ke stasiun nih. Keretanya jam 4 lewat sih. Sekarang udah jam setengah 4. Tunggu di sana aja. Nyebrang rel. Itu kapal feri, lihat nggak? Saya belum pernah naik kapal feri, belum pernah, pengen nyobain deh naik kapal feri di pelabuhan. Belum pernah guys. Pengen ngopi di warung tapi nggak bisa ngopi, soalnya tadi duit gua tinggal 20.000. Terus duit cash ya, maksudnya cashnya tinggal 20.000. Soalnya apa-apa di sini nggak bisa pakai kris, jadi tadi harus pakai cash semua. Jadi cashnya tuh habis terakhir tadi buat naik angkot. Rencananya kayak mungkin masih ada sisa gitu loh buat ngopi, buat jajan yang lain-lain. Ternyata tadi kasihan lihat adeknya. Ya udah akhirnya tadi dikasih aja semuanya 20.000 buat tadinya jajan. Masuk lagi. Kelihatan ferinya dari sini tuh dia. Ya, berakhirlah perjalanan kita hari ini diiringi dengan matahari terbenam. Jadi 13.000 sampai ke Merak, 13.000 pulang. Ramai juga ternyata. Tepat waktu, kita langsung
ke transit ke Rangkas Bitung. Langsung lanjut ke Tanah Abang. Mudah-mudahan dapat sebelum jam 7, jadi sampai Tanah Abang jam setengah 9. Ini keretanya satu gerbong sendiri gua tuh. Satu gerbong sendiri soalnya keretanya cuma sampai Manggarai doang. Jadi sekarang kan jam 8.40, berarti tuh keburu kalau misalnya pulangnya naik LRT. Jadi naik KRL-nya cuma sampai Sudirman City aja, terus habis itu lanjut LRT deh. Kalau naik LRT kan lebih dekat.